Pagi itu langit masih berwarna abu-abu ketika Amanah berdiri di depan sebuah toko sembako kecil yang temboknya mulai mengelupas. Plang kayu bertuliskan, Toko Ramuji, tergantung miring, diikat kawat berkarat yang tampak sudah bertahun-tahun menahan panas dan hujan. Pintu lipat setengah terbuka, memperlihatkan rak-rak kayu tua berisi beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan harian lain yang tertata sederhana. Tidak ada pendingin ruangan. Tidak ada spanduk diskon mencolok seperti toko besar di seberang jalan. Hanya kipas angin tua yang berderit pelan, berputar dengan napas tersengal. Amanah merapatkan kerudung polosnya. Tangannya menggenggam map coklat tipis berisi surat lamaran yang sudah sedikit kusut. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Aroma campuran beras, gula, dan kayu lembab menyambutnya. Bau yang mengingatkannya pada masa lalu, pada tempat-tempat sunyi yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Di balik meja kasir yang catnya terkelupas, seorang pria parubaya tengah menghitung uang receh. Rambutnya memutih di pelipis. Wajahnya keras namun tampak lelah. Itulah Pak Ramuji, pemilik toko sekaligus satu-satunya penjaga tempat kecil itu. Ada yang bisa saya bantu, Enduk? Tanya Pak Ramuji sambil mengangkat kepala. Amanah menunduk sopan. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Saya mau melamar kerja, Pak. Kalau masih butuh pegawai. Pak Ramuji menatapnya sejenak. Dari ujung kerudung hingga ujung sepatunya yang sudah agak usang. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Amanah terlihat seperti perempuan kebanyakan. Sederhana, pendiam, dan tidak mencolok. Namun entah mengapa, tatapan matanya membuat Pak Ramuji merasa sedikit tidak nyaman. Seperti sedang dilihat oleh seseorang yang mampu menembus lapisan terdalam dirinya. Duduklah, ujar Pak Ramuji akhirnya. Amanah duduk di kursi plastik yang salah satu kakinya diganjal potongan kardus. Ia menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan singkat. Nama, usia, asal. Semua terdengar biasa. Terlalu biasa. Ia tidak menceritakan apapun tentang masa lalunya, selain kalimat aman yang sudah berkali-kali ia hafalkan. Butuh pekerjaan, hidup sendiri, dan siap bekerja keras. Pak Ramuji menghela napas panjang. Toko ini sepi, Enduk. Kalah sama berkah Mart di sana. Ia menunjuk keluar, ke arah bangunan besar dengan kaca bening dan papan nama menyala terang meski hari masih pagi. Kalau kau mau kerja di sini, gajinya tak besar. Amanah mengangguk pelan. Tak apa, Pak. Saya hanya ingin kerja dengan tenang. Tenang. Kata itu terucap begitu saja, namun di dalam dadanya, Amanah tahu betapa rapuh maknanya. Tidak ada ketenangan sejati bagi seseorang yang membawa masa lalu seperti dirinya. Ia hanya belajar hidup berdampingan dengan sunyi dan bayangan. Hari itu Amanah resmi mulai bekerja. Sejak pagi hingga sore, toko itu hampir tak pernah ramai. Sesekali ada ibu-ibu membeli beras atau minyak, tapi kebanyakan hanya lewat, melirik, lalu menyeberang ke berkah Mart yang lebih terang dan lengkap. Amanah melayani dengan cekatan, meski jarang bicara. Ia lebih banyak mengamati, rak-rak kayu yang berderit saat disentuh, sudut toko yang selalu terasa lebih dingin, dan bayangan gelap di langit-langit yang tak pernah benar-benar bergerak, tapi selalu terasa ada. Pak Ramuji memperhatikannya dari jauh. Amanah bekerja tanpa mengeluh. Tangannya ringan, gerakannya rapi. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya sesekali meremang. Bukan karena tindakan Amanah, melainkan karena kehadirannya. Seperti ada lapisan tak kasat mata yang menyelimuti perempuan itu. Menjelang maghrib, suasana toko semakin sepi. Matahari tenggelam di balik gedung berkah Mart, meninggalkan bayangan panjang yang menelan separuh jalan. Lampu toko dinyalakan, cahayanya kekuningan dan redup. Amanah berdiri di dekat pintu, menatap keluar dengan wajah datar. Dalam hatinya, sesuatu bergetar. Ia merasakan denyut halus yang sangat ia kenal. Bukan rasa takut, melainkan pertanda. Getaran yang dulu selalu datang sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Amanah menutup mata sejenak, menenangkan napasnya. Belum, batinnya berkata. Belum sekarang. Malam pertama bekerja, Pak Ramuji memintanya pulang lebih awal. Amanah berpamitan, lalu melangkah keluar. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah toko kecil itu. Matanya menyapu rak, lantai,
dan sudut gelap di dekat gudang belakang. Tatapan itu bukan tatapan pegawai baru yang polos. Ada kesadaran dingin di sana. Kewaspadaan seseorang yang pernah melihat hal-hal yang seharusnya tak dilihat manusia biasa. Seolah amanah tahu, tempat ini, toko kecil yang sepi dan nyaris dilupakan orang, akan menjadi panggung dari sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar persaingan bisnis. Angin malam berembus pelan, membuat lampu toko berkedip sesaat. Amanah melangkah pergi, membawa serta rahasia yang belum siap ia buka, sementara bayangan di sudut toko perlahan memanjang, seakan menyambut awal dari sebuah mimpi buruk yang belum bernama. Berkah Mart berdiri megah di sisi jalan utama, bangunan 2 lantai dengan dinding kaca bening yang selalu mengilap, seolah tak pernah disentuh debu. Lampu-lampu putih terang menyala sejak pagi hingga larut malam, memantulkan kesan kemakmuran yang membuat toko-toko kecil di sekitarnya tampak seperti bayangan yang tak sengaja tertinggal. Di mata orang-orang, Berkah Mart adalah simbol keberhasilan, tempat belanja nyaman, lengkap, dan selalu ramai. Namun hanya sedikit yang tahu, kemegahan itu berdiri di atas tanah yang tak sepenuhnya bersih. Di lantai atas bangunan itu, terdapat sebuah ruangan khusus yang jarang dimasuki karyawan. Ruangan itu milik Rangga Wijaya. Rangga adalah pria bertubuh besar dengan wajah keras dan tatapan dingin. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti perintah, bukan sekadar ucapan. Ia membangun Berkah Mart dari nol, atau setidaknya begitu cerita yang ia sebarkan. Kenyataannya, banyak langkah yang ia tempuh tak pernah tercatat dalam pembukuan. Rangga percaya pada satu hal, bisnis adalah medan perang, dan dalam perang, segala cara dibenarkan. Di sisinya selalu ada Miranti, sang istri. Perempuan itu selalu tampil rapi dan wangi, mengenakan perhiasan emas yang berkilau bahkan di siang hari. Senyumnya manis di depan orang banyak, namun di balik pintu rumah, senyum itu sering berubah menjadi raut penuh kecemburuan. Miranti tidak tahan melihat orang lain sedikit saja lebih bahagia atau lebih tenang dari dirinya. Baginya, keberhasilan orang lain adalah ancaman yang harus disingkirkan. Anak mereka, Damar, mewarisi sisi terburuk keduanya. Masih muda, namun amarahnya seperti bara yang tak pernah padam. Ia membenci kegagalan, membenci penolakan, dan lebih dari itu, membenci siapapun yang menurutnya menghalangi kejayaan keluarganya. Damar sering turun langsung ke lapangan, mengawasi toko-toko kecil di sekitar Berkah Mart dengan pandangan merendahkan, seolah mereka hanyalah semut yang bisa diinjak kapan saja. Masih ada yang berani buka toko kecil di seberang, ujar Damar suatu malam, sambil berdiri di balkon lantai 2 Berkah Mart. Pandangannya tertuju pada toko sembako milik Pak Ramuji yang tampak redup dari kejauhan. Rangga menyipitkan mata. Yang kecil-kecil seperti itu biasanya menyerah sendiri. Miranti terkekeh pelan, namun tawanya tak sampai ke mata. Tapi yang itu bandel. Sudah berbulan-bulan masih bertahan. Di lingkungan sekitar, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa pedagang kecil yang dulu membuka usaha di dekat Berkah Mart mendadak jatuh sakit. Ada yang mengeluh demam berhari-hari tanpa sebab, ada pula yang tiba-tiba mengalami kecelakaan aneh. Usaha mereka satu persatu tutup. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Hanya cerita yang beredar dari mulut ke mulut, dibungkus dengan ketakutan dan setengah percaya. Orang-orang tidak berani menuduh terang-terangan. Rangga terlalu berpengaruh. Terlalu banyak yang bergantung pada Berkah Mart. Namun di warung kopi, saat malam mulai larut dan suara diturunkan, nama Rangga Wijaya sering disebut dengan nada waspada. Yang saingan sama dia, nggak ada yang lama, bisik seorang warga. Katanya bukan cuma kalah modal, sahut yang lain, lirih. Ada yang bilang, jatuh sakit dulu. Pak Ramuji termasuk yang masih bertahan. Toko kecilnya memang sepi, tapi ia keras kepala. Ia tidak mau menyerah pada keadaan, apalagi pada ancaman yang tak pernah diucapkan secara langsung. Sikap itulah yang membuat Rangga mulai terusik. Dia mengganggu pemandangan, kata Rangga suatu malam di ruang makan rumah mereka yang luas. Orang lewat masih lihat tokonya. Seolah-olah kita tak cukup kuat menguasai daerah ini. Miranti menatap suaminya dengan mata menyala. Kalau begitu, bersihkan saja. Seperti yang lain. Damar tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip seringai. Aku dengar dia sekarang punya pegawai baru. Perempuan pendiam. Rangga mengangkat alis.
Pendiam biasanya tak berbahaya. Miranti mengusap perhiasan di pergelangan tangannya, lalu berkata pelan, justru yang pendiam sering menyimpan banyak hal. Keputusan diambil tanpa rapat panjang, tanpa suara keras. Seolah itu hanya urusan kecil yang tak layak dipikirkan terlalu lama. Mereka sepakat untuk membersihkan Pak Ramuji, cara yang sudah mereka kenal, cara yang tak meninggalkan jejak di mata hukum. Malam itu, Miranti menyiapkan sesuatu di ruang khusus rumah mereka. Ruangan tanpa jendela, dengan aroma dupa yang menusuk. Rangga berdiri di sudut, wajahnya dingin, sementara Damar mengamati dengan penuh minat, seperti anak kecil yang menunggu pertunjukan. Di luar, angin malam berembus pelan. Lampu-lampu berkahmar tetap menyala terang, seolah menantang kegelapan. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa keputusan yang tampak sederhana itu akan membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih liar dan tak terkendali dari apapun yang pernah mereka panggil sebelumnya. Di kejauhan, toko kecil Pak Ramuji berdiri dalam sunyi, tak tahu bahwa namanya baru saja disebut dalam sebuah niat yang kelak akan berbalik menghancurkan mereka yang mengucapkannya. Mengubah segalanya. Hari ketujuh amanah bekerja dimulai dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Pagi itu, langit tampak mendung meski matahari sudah tinggi. Cahaya yang masuk ke dalam toko tidak lagi hangat, melainkan pucat dan dingin, seolah melewati lapisan kabut tipis yang tak kasat mata. Amanah menyadarinya sejak ia pertama kali melangkah masuk, namun ia memilih diam. Pak Ramuji sudah duduk di kursi kasir ketika Amanah datang. Wajah pria itu terlihat pucat, jauh lebih pucat dari hari-hari sebelumnya. Keringat membasahi pelipisnya meski kipas angin tua berputar tepat menghadap tubuhnya. "Pak, apa Bapak tidak apa-apa?" tanya Amanah pelan. Pak Ramuji tersenyum tipis, namun senyum itu tak mampu menutupi rasa tidak nyaman di wajahnya. Entah kenapa sejak subuh badan saya meriang, enduk. Telinga ini juga berdenging terus. Seperti ada suara nyamuk, tapi keras sekali. Amanah mengangguk pelan. Dalam dadanya, ada sesuatu yang bergetar. Bukan simpati biasa, melainkan rasa waspada yang tajam. Getaran itu seperti sentuhan dingin di tulang belakang. Peringatan lama yang kembali muncul setelah sekian lama terkubur. Seiring berjalannya waktu, keanehan mulai terjadi. Karung beras yang tersusun rapi di sudut toko tiba-tiba roboh tanpa tersentuh siapapun. Botol-botol minyak goreng jatuh satu persatu, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Pak Ramuji berkali-kali menghela napas, mencoba menenangkan diri dengan alasan-alasan masuk akal. Rak tua, lantai tidak rata, angin. Namun Amanah tahu, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Ia merasakan suhu di dalam toko berubah-ubah. Kadang terasa panas menyengat, kadang mendadak dingin hingga membuat kulitnya merinding. Saat ia menyapu lantai dekat gudang belakang, ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, hanya gumpalan gelap yang tampak lebih pekat dari kegelapan sekitarnya. Ketika Amanah menoleh lebih lama, bayangan itu menghilang begitu saja. Amanah menelan ludah. Napasnya tertahan sejenak. Bayangan itu bukan hal baru baginya. Sejak dulu, ia belajar membedakan mana bayangan biasa dan mana yang bukan. Yang ini, bukan. Ada niat di dalamnya. Ada pengamatan. Seolah sesuatu sedang memperhatikan, menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Pak Ramuji semakin lemah menjelang siang. Tangannya gemetar saat menghitung uang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Beberapa kali ia menutup telinga, meringis menahan rasa nyeri. Seperti ada yang memukul dari dalam, gumamnya lirih. Amanah berdiri tak jauh darinya, pura-pura merapikan barang. Di dalam kepalanya, potongan-potongan ingatan lama bermunculan. Suara gurunya yang berat dan tenang, mengajarinya mengenali tanda-tanda awal gangguan. Getaran halus, bau yang berubah, dan tubuh manusia yang menjadi pintu masuk paling mudah. Ia mencoba menenangkan diri. Belum tentu, katanya dalam hati. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Namun ketika sore menjelang dan matahari mulai condong ke barat, Amanah melihat sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Saat Pak Ramuji berdiri untuk mengambil air minum, bajunya tersingkap sedikit. Di balik kulit leher bagian belakang, tepat di bawah garis rambut, Amanah melihat bekas kehitaman kecil, seperti noda lebam yang membentuk pola samar, tidak wajar, dan tidak simetris.
Amanah membeku di tempat. Itu bukan memar biasa. Ia mengenali bentuknya. Terlalu mengenali. Penanda. Tanda awal dari santet yang telah berhasil menempel. Bukan santet sembarangan, melainkan jenis yang bekerja perlahan, menggerogoti tubuh dan pikiran korban sedikit demi sedikit, membuatnya lemah sebelum akhirnya runtuh. Amanah memejamkan mata sejenak. Dadanya naik turun menahan gelombang emosi yang tiba-tiba menyeruak. Ketakutan, amarah, dan sesuatu yang lebih dalam, rasa tanggung jawab yang dulu pernah ia tinggalkan. Malam semakin dekat. Lampu toko dinyalakan, dan lagi-lagi berkedip sesaat sebelum stabil. Bayangan hitam itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, lebih pekat. Amanah bisa merasakannya berdiri di antara rak-rak, menunggu izin untuk bergerak lebih jauh. Pak Ramuji batu keras, tubuhnya limbung. Amanah melangkah mendekat, wajahnya tetap tenang, namun matanya berubah. Ada kilat kewaspadaan yang tak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Hari ketujuh ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah awal dari teror yang sesungguhnya. Dan ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihatnya. Malam itu Amanah tidak langsung pulang. Setelah Pak Ramuji menutup toko lebih awal karena tubuhnya semakin lemah, Amanah duduk sendirian di bangku kayu kecil di belakang toko. Lampu redup menggantung di atas kepalanya, dikerubungi serangga malam yang berputar tanpa arah. Udara terasa berat, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat namun menekan dada. Amanah memeluk lututnya. Matanya terpejam, namun ingatannya justru terbuka lebar. Ia kembali ke masa bertahun-tahun lalu, ke sebuah rumah kayu di pinggir hutan, tempat ia pertama kali belajar bahwa dunia ini tidak hanya diisi oleh yang kasat mata. Di sanalah ia mengenal gurunya, seorang lelaki tua dengan wajah tenang dan suara rendah yang selalu terdengar seperti doa. Ilmu bukan untuk gagah-gagahan, kata sang guru kala itu, sambil menatap api tungku. Ilmu hanya titipan. Jika kau gunakan untuk amarah, ia akan memakanmu. Jika kau gunakan untuk melindungi, ia akan menuntut bayaran yang tak kecil. Amanah muda mendengarkan dalam diam. Ia datang sebagai anak yang hancur oleh hidup, kehilangan, pengkhianatan, dan luka yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Dunia sudah terlalu kejam baginya. Ilmu yang diajarkan sang guru bukanlah jalan pintas menuju kekuasaan, melainkan jalan sunyi yang penuh pantangan. Salah satunya adalah ilmu yang kini berdenyut pelan di dalam tubuh Amanah, ilmu pemantul niat jahat. Ilmu itu tidak bekerja dengan amarah, tidak pula dengan dendam. Ia hanya bergerak ketika ketidakadilan telah melampaui batas. Ketika seseorang menggunakan kegelapan untuk menghancurkan hidup orang lain, ilmu itu akan berdiri seperti cermin, tidak menyerang, tidak mengejar, hanya mengembalikan apa yang dilemparkan. Namun harga dari ilmu itu berat. Amanah ingat betul malam ketika ia terakhir kali menggunakannya. Jeritan, darah, dan tangis bercampur menjadi satu. Bukan darahnya, bukan pula tangisnya, namun rasa bersalah yang menempel di dadanya tidak pernah benar-benar pergi. Setelah malam itu, sang guru memintanya bersumpah. Jika suatu hari kau bisa pergi tanpa menggunakan ilmu ini, ujar sang guru, pergilah. Hidup sebagai manusia biasa adalah anugerah yang tak semua orang dapatkan. Dan Amanah bersumpah. Ia pergi, menanggalkan masa lalu, mengganti namanya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Menjadi perempuan biasa, pendiam, tidak menonjol, tidak terlibat, tidak peduli. Setidaknya itulah yang ia katakan pada dirinya sendiri. Namun malam ini, sumpah itu terasa seperti belenggu. Bayangan wajah Pak Ramuji muncul di benaknya. Pria tua yang hanya ingin bertahan hidup dengan cara jujur. Ia tidak meminta kekayaan, tidak menyingkirkan siapapun. Ia hanya membuka toko kecil dan berharap cukup untuk makan esok hari. Dan karena itu, seseorang mengirimkan penyakit, rasa sakit, dan kegelapan ke tubuhnya. Amanah mengepalkan tangan. Napasnya memburu. Jika aku pergi sekarang, batinnya berbisik, aku selamat. Aku tidak melanggar sumpah. Aku kembali menjadi perempuan biasa. Namun bayangan lebam di leher Pak Ramuji kembali terlintas jelas. Penanda itu bukan peringatan kosong. Jika dibiarkan, hari-hari berikutnya akan jauh lebih buruk. Santet itu akan masuk lebih dalam,
menggerogoti organ, memecah kesadaran, dan pada akhirnya mematikan. Pelan, menyakitkan, dan tanpa jejak yang bisa dijelaskan dokter. Amanah berdiri. Kakinya gemetar. "Kenapa harus aku?" bisiknya lirih pada malam. Angin berdesir pelan, menyapu dedaunan kering di tanah. Tidak ada jawaban. Tidak pernah ada. Ia berjalan kembali ke dalam toko yang sudah gelap. Berdiri di dekat tempat Pak Ramuji biasa duduk. Di sana, getaran terasa lebih kuat. Seolah sesuatu telah menancapkan kukunya dan sedang menunggu waktu untuk mencengkeram lebih dalam. Amanah menutup mata. Dalam keheningan itu, suara gurunya terdengar lagi, samar namun tegas. "Ilmu akan memilih pemiliknya. Kau hanya bisa memilih untuk berpaling atau berdiri." Air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Bukan karena takut, melainkan karena lelah. Lelah terus lari. Lelah menutup mata saat kejahatan terjadi tepat di depan wajahnya. Amanah mengusap wajahnya, menarik napas panjang, lalu membuka mata. Tatapannya berubah. Tidak ada lagi kebimbangan di sana. Hanya keteguhan yang dingin dan tenang. Ia tahu risikonya. Ia tahu konsekuensinya. Sekali ia melangkah, tidak ada jaminan ia bisa kembali menjadi manusia biasa. Namun ia juga tahu satu hal yang lebih pasti. Jika ia pergi malam ini, Pak Ramuji mungkin tidak akan melihat matahari terbit beberapa hari ke depan. Amanah mengambil keputusan itu dalam diam. Tanpa mantra, tanpa ritual. Hanya niat yang mengendap kuat di dadanya. Ia akan melindungi Pak Ramuji. Bukan untuk membalas dendam. Bukan untuk menunjukkan kekuatan. Melainkan karena ada kejahatan yang tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa cermin di hadapannya. Dan malam itu, sumpah lama yang pernah ia ucapkan retak perlahan, bukan karena dilanggar, melainkan karena keadaan memaksanya memilih jalan yang lebih gelap demi menyelamatkan satu nyawa yang tak bersalah. Malam-malam berikutnya berubah menjadi rangkaian mimpi buruk yang tak lagi hanya dirasakan oleh Pak Ramuji. Amanah menyadarinya sejak hari ke-8, ketika ia datang ke toko dengan mata sembab dan napas yang terasa berat, seolah ia baru saja berlari jauh dalam tidurnya sendiri. Ia bermimpi tentang api. Api yang tidak membakar tubuh, tetapi membakar udara. Dalam mimpinya, Amanah berdiri di tengah toko yang gelap, sementara rak-rak kayu menghitam seperti arang. Dari langit-langit menetes cairan panas berbau besi, dan dari sudut ruangan terdengar suara napas panjang, berat, dan tidak manusiawi. Saat terbangun, bau gosong itu masih tertinggal di hidungnya, nyata, pekat, dan menusuk. Dan ternyata, bukan hanya ia yang mengalaminya. Sejak pagi, warga sekitar mulai mengeluh. Beberapa pelanggan tetap Pak Ramuji datang dengan wajah pucat, bercerita tentang mimpi aneh yang sama, toko kecil yang terbakar tanpa api, suara erangan di balik dinding, dan bayangan tinggi yang berdiri diam sambil menatap. Amanah mendengarkan dalam diam, dadanya semakin mengencang. Mimpi buruk massal bukan pertanda ringan. Itu tanda bahwa sesuatu telah melampaui batas korban tunggal. Energi gelap itu mulai merembes keluar, mencemari ruang di sekitarnya. Pak Ramuji sendiri semakin memburuk. Tubuhnya panas dingin, napasnya pendek, dan matanya sering menatap kosong ke arah yang tak dilihat orang lain. Beberapa kali ia berbicara sendiri, menyebut kata-kata yang tidak dipahami Amanah. Sekali waktu, ia terjatuh di depan kasir, tubuhnya kejang sebentar sebelum akhirnya pingsan. Amanah berlutut di sampingnya, menahan gemetar di tangannya. Denyut nadi Pak Ramuji lemah. Terlalu lemah. Toko mulai berubah. Aroma gosong muncul tanpa sebab. Bukan bau kayu terbakar, melainkan bau hangus yang pahit, seperti daging yang terlalu lama berada di atas bara. Rak-rak kayu terasa panas saat disentuh, padahal lampu neon di atasnya dingin. Kipas angin berhenti berputar beberapa kali, lalu menyala sendiri dengan suara melengking. Setiap sudut toko seperti menyimpan tekanan tak kasat mata yang membuat kepala pening. Amanah tahu, santet itu telah menembus lapisan perlindungan alami. Ia tidak lagi sekadar mengintai, ia mulai bekerja dengan serius. Malam itu, setelah menutup toko lebih awal, Amanah meminta Pak Ramuji duduk di kursi kayu di tengah ruangan. Wajah pria itu pucat pasi, bibirnya membiru samar. Dengan suara pelan namun tegas, Amanah memintanya mengikuti beberapa hal sederhana, minum air putih yang telah didiamkan,
menarik napas perlahan, dan tidak berbicara apapun yang terlintas di kepala. Ia tidak menggunakan ritual besar. Tidak ada asap tebal atau suara lantang. Perlindungan dasar tidak membutuhkan pertunjukan. Amanah hanya berdiri di belakang Pak Ramuji. Telapak tangannya menggantung beberapa sentimeter dari punggung pria itu. Ia merasakan panas yang tidak wajar, seperti bara yang ditutup kulit tipis. Dalam batinnya, ia merapalkan doa yang pernah ia hafal hingga ke tulang. Doa yang berfungsi seperti pagar, bukan untuk menyerang, hanya menahan. Menahan agar apapun yang menempel tidak semakin masuk. Saat itulah ia melihatnya. Di sudut pandang matanya, di antara rak-rak beras dan kardus gula, ada sesuatu yang bergerak perlahan. Bentuknya tidak utuh, seperti bayangan asap yang dipadatkan. Tinggi. Terlalu tinggi untuk disebut manusia. Ia tidak melangkah, hanya bergeser, seakan ruang di sekitarnya yang bergerak mengikuti kehendaknya. Udara di dekatnya bergetar, dan aroma gosong menjadi semakin kuat. Amanah menahan napas. Makhluk itu belum sepenuhnya masuk ke dunia ini. Ia masih terikat pada jalurnya, jalur yang menghubungkannya dengan pengirim. Namun ikatannya kuat, terlalu kuat untuk santet biasa. Ada amarah di dalamnya, ada paksaan, dan ada bayaran mahal yang telah dibayar di tempat lain. Pak Ramuji tiba-tiba terbatuk keras. Tubuhnya melengkung ke depan. Mulutnya mengeluarkan cairan kental berwarna gelap. Amanah segera menopangnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, satu langkah lagi, dan makhluk itu akan masuk sepenuhnya. Jika itu terjadi, perlindungan dasar tidak akan cukup. Ia menatap bayangan itu dengan tajam. Untuk sesaat, Amanah merasa seperti ditatap balik. Bukan dengan mata, melainkan dengan kesadaran asing yang penuh kemarahan. Ada pesan samar yang sampai ke batinnya, bukan kata, melainkan rasa. Jangan ikut campur. Amanah menguatkan diri. Tangannya sedikit gemetar, namun suaranya tetap stabil saat ia menyelesaikan doa penutup. Bayangan itu mundur setengah langkah, mengabur, lalu menyatu kembali dengan kegelapan di sudut toko. Aroma gosong perlahan memudar, meski tidak sepenuhnya hilang. Pak Ramuji terkulai lemas, namun napasnya sedikit lebih teratur. Amanah terduduk di lantai, punggungnya bersandar pada rak kayu. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini bukan lagi permainan kecil. Bukan kiriman asal-asalan dari orang yang baru belajar. Energi yang ia rasakan terlatih, terstruktur, dan disengaja untuk membunuh perlahan. Ia menatap lantai toko yang sunyi, lalu ke arah jendela yang menghadap jalan besar. Dari kejauhan, cahaya berkah Mart masih menyala terang, mencolok di tengah malam. Amanah mengepalkan tangannya. Ia tahu sekarang, pengirim santet ini bukan orang sembarangan. Dan jika ia lengah sedikit saja, bukan hanya Pak Ramuji yang akan jatuh, melainkan siapapun yang berada terlalu dekat dengan toko kecil ini. Di balik dinding-dinding marmer rumah besar keluarga Rangga Wijaya, malam tidak pernah benar-benar sunyi. Meski lampu-lampu kristal memantulkan cahaya keemasan dan aroma bunga mahal memenuhi setiap sudut ruangan, ada satu bagian rumah yang selalu terasa lebih dingin, lebih gelap, dan lebih hidup dari yang seharusnya. Ruangan itu terletak di belakang, tersembunyi di balik pintu kayu tebal tanpa ornamen, tempat di mana doa-doa yang salah arah pernah diucapkan berkali-kali. Rangga berdiri di tengah ruangan itu dengan tubuh tegap. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Di lantai, garis-garis simbol digambar dengan cairan hitam yang mengering tak sempurna. Di sudut ruangan, Miranti sibuk menata benda-benda yang tak akan pernah ia letakkan di ruang tamu. Mangkuk tanah, kain merah gelap, dan benda-benda kecil yang berbau logam dan darah. Damar berdiri sedikit menjauh. Matanya menyala penuh antusiasme. Baginya, ini bukan ritual yang menakutkan, melainkan pertunjukan kekuasaan. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia harus tunduk pada kehendak keluarganya. Dan jika tidak, dunia itu pantas dihancurkan. Masih bertahan, ujar Rangga dingin. Orang tua itu seharusnya sudah terbaring di rumah sakit sekarang. Miranti mendengus pelan. Berarti kita harus memperdalamnya. Ia melangkah ke tengah lingkaran, menyalakan dupa yang asapnya tebal dan berwarna keabu-abuan. Udara langsung berubah panas, seolah ruangan menyempit dan napas menjadi lebih berat. Miranti menutup mata, melafalkan rangkaian kata yang tidak sepenuhnya ia pahami,
namun hafal di luar kepala. Kata-kata itu bukan doa, melainkan panggilan. Lantai bergetar pelan. Awalnya hanya seperti suara angin yang terperangkap di lorong sempit. Lalu muncul bunyi berderak, seperti kayu kering yang dipatahkan perlahan. Api kecil menyala di tengah lingkaran, tidak berasal dari lilin atau korek, melainkan muncul begitu saja, menyembur dari udara kosong. Api itu membesar. Dari nyala merah oranye itu, sesosok makhluk mulai terbentuk. Inggi. Os. Tubuhnya seolah diselimuti api yang tidak pernah padam, namun tidak membakar lantai. Kulitnya gelap menghitam, retak-retak seperti arang. Matanya merah menyala, tanpa kelopak, menatap lurus ke arah Rangga. Di kepalanya, 2 tanduk melengkung ke belakang, dan dari mulutnya yang menyerupai rahang binatang buas, menjulur lidah panjang yang berkilat basah. Damar menahan napas, antara kagum dan takut. Makhluk itu tidak langsung bergerak. Ia berdiri diam, api di tubuhnya berdesis pelan, seolah bernapas. Udara di sekitarnya bergelombang, panasnya menusuk kulit. Lakukan, perintah Rangga tanpa ragu. Hancurkan. Makhluk itu menoleh perlahan. Gerakannya kaku, namun syarat dengan tekanan. Saat ia membuka mulut, suara yang keluar bukanlah bahasa manusia. Lebih mirip gema dari dalam gua, berat dan berlapis, membuat dada terasa sesak. Miranti tersenyum tipis. Targetnya jelas. Toko kecil di seberang jalan. Pemiliknya. Api di tubuh makhluk itu berkobar lebih tinggi. Namun sesaat kemudian, nyalanya bergetar. Bukan karena patuh, melainkan karena ragu. Makhluk itu tidak bergerak maju seperti yang diharapkan. Ia justru menunduk sedikit, seolah mencium sesuatu di udara. Damar mengerutkan kening. Kenapa dia diam? Rangga melangkah maju 1 langkah. Jangan berani membantah. Makhluk itu mengangkat kepalanya kembali. Tatapan merahnya kini tidak hanya tertuju pada Rangga, melainkan menyapu seluruh ruangan. Untuk sesaat yang sangat singkat, Miranti merasakan sesuatu yang membuat senyumnya pudar. Sebuah rasa diperhatikan, dinilai, dan ditimbang. Makhluk itu bukan pelayan biasa. Ia terikat, iya. Namun bukan tanpa kehendak. Api di tubuhnya berdenyut tidak stabil. Lidah panjangnya menjilat udara, dan suara desisan berubah menjadi geraman rendah. Lantai kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Garis-garis simbol di lantai mulai memudar, seolah terkikis oleh panas dari bawahnya. Teruskan, desak Miranti, suaranya meninggi. Kita sudah bayar mahal. Keserakahan menutup sisa kewaspadaan mereka. Mereka menambah tekanan, menumpuk niat buruk, memaksa ikatan agar semakin kuat. Mereka tidak menyadari bahwa setiap paksaan adalah celah, dan setiap celah adalah undangan bagi kekacauan. Makhluk itu tiba-tiba menjerit. Jeritan yang bukan sekadar suara, melainkan gelombang panas yang memukul dinding ruangan. Lampu-lampu di luar berkedip. Kaca jendela bergetar. Api di tubuhnya membumbung liar, tidak lagi terkendali oleh lingkaran di lantai. Rangga mundur setengah langkah, wajahnya menegang. Dia tidak biasanya seperti ini, gumam Miranti, suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Makhluk itu mengangkat 1 tangan berapi, cakar-cakarnya menggores udara. Tatapannya kembali pada Rangga, lebih tajam, lebih dalam. Bukan tatapan makhluk yang tunduk, melainkan tatapan sesuatu yang mulai mempertanyakan perintah. Di dalam nyala api yang mengamuk, ada kemarahan yang tumbuh, bukan hanya pada target yang diperintahkan, tetapi pada mereka yang berani mengikat dan memaksanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ritual-ritual itu dilakukan, keluarga Rangga Wijaya merasakan sesuatu yang asing dan mengerikan. Rasa bahwa mereka mungkin telah memanggil sesuatu yang tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Malam itu turun tanpa permisi. Langit menghitam lebih cepat dari biasanya, seolah matahari ditarik paksa dari tempatnya. Angin berembus pelan namun dingin, menyusup ke sela-sela bangunan dan membawa aroma aneh. Bau tanah basah bercampur hangus yang membuat dada terasa sesak. Amanah berdiri di tengah toko yang sudah tertutup rapat. Lampu dimatikan kecuali 1 bohlam kecil di dekat kasir. Bayangan rak-rak sembako menjulang seperti siluet makhluk bisu yang menyaksikan sesuatu akan terjadi. Pak Ramuji terbaring di dipan kecil di belakang toko.
Napasnya tersengal. Dadanya naik turun tidak beraturan. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam, sementara kulitnya terasa dingin saat disentuh. Amanah duduk bersila di lantai, tidak terlalu dekat, tidak pula terlalu jauh. Di hadapannya, segelas air putih yang permukaannya bergetar halus, meski tak ada angin yang menyentuhnya. Amanah memejamkan mata. Inilah saat yang selama ini ia hindari. Ia tidak menyalakan dupa, tidak menggambar simbol di lantai. Ritual pemantulan tidak membutuhkan alat. Yang dibutuhkan hanyalah satu hal yang jauh lebih berbahaya, kesadaran penuh dan kesiapan menanggung akibatnya. Amanah menarik napas panjang, merasakan denyut di pelipisnya, dan membiarkan getaran yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir bebas di dalam tubuhnya. Udara berubah. Suhu di dalam toko naik drastis, lalu turun mendadak. Bohlam kecil berkedip cepat sebelum akhirnya menyala stabil dengan cahaya redup kekuningan. Di sudut ruangan, bayangan hitam yang selama ini hanya mengintai mulai menebal, seperti asap yang dipadatkan oleh tangan tak terlihat. Amanah membuka matanya. Ia tidak melihat dengan mata biasa. Yang ia lihat adalah jalur, seutas ikatan kasar yang membentang dari tubuh Pak Ramuji, menembus dinding toko, melesat jauh ke arah yang ia kenal betul. Jalur itu berdenyut merah kehitaman, seperti urat yang dipaksa bekerja tanpa henti. Di ujungnya, ada kemarahan, keserakahan, dan paksaan yang bercampur menjadi satu. Amanah mulai melafalkan doa. Suaranya tidak keras, hampir tak terdengar. Namun setiap kata terasa berat, jatuh ke lantai seperti batu. Doa itu bukan untuk memanggil, melainkan untuk membuka cermin. Untuk mengingatkan semesta bahwa apapun yang dilemparkan dengan niat buruk, harus siap kembali. Bayangan di sudut ruangan bergerak. Kini ia tidak lagi samar. Sosok itu menjulang, kurus dan tinggi. Tubuhnya diselimuti api yang tidak memancarkan cahaya, hanya panas. Matanya merah menyala, menatap Amanah dengan kebencian yang mentah. Saat ia membuka mulut, teriakan pertama keluar, panjang, melengking, dan mengguncang udara di sekitarnya. Rak-rak bergetar. Beberapa barang jatuh ke lantai, pecah tanpa disentuh. Amanah menggigit bibirnya. Tekanan datang seperti gelombang. Dadanya terasa dihimpit. Napasnya tercekat. Ia merasakan panas menjilat kulitnya, meski api itu tidak benar-benar menyentuh. Jin itu meronta, mencoba menarik ikatannya lebih dalam ke tubuh Pak Ramuji, mencoba mematahkan cermin yang mulai terbentuk. Terlambat, desis suara asing itu tidak melalui telinga, melainkan langsung di dalam kepala Amanah. Amanah hampir terjatuh ke depan. Kepalanya berdenyut hebat, penglihatannya berkunang-kunang. Untuk sesaat, bayangan masa lalu menyeruak, wajah gurunya, malam berdarah yang dulu ia tinggalkan, sumpah yang kini terasa seperti luka terbuka. Tenang, bisiknya pada dirinya sendiri, nyaris menangis. Jangan melawan dengan marah. Ia mengubah ritme doanya. Lebih lambat, lebih dalam. Ia tidak memaksa jin itu pergi. Ia hanya memperjelas jalurnya, memperkuat cermin yang memantulkan niat. Jeritan jin berubah. Kini bukan lagi jeritan kemenangan, melainkan kemarahan yang bercampur panik. Api di tubuhnya berkobar liar, menyambar udara di sekitarnya. Ia mulai menarik diri, tapi jalur itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Semakin ia melawan, semakin kuat pantulannya. Amanah tersungkur ke lantai. Lututnya menghantam keras. Darah mengalir tipis dari kulit yang terkelupas. Napasnya terengah. Matanya hampir terpejam. Tubuhnya menolak tekanan yang begitu besar. Ia hanya manusia, bagaimanapun juga. Namun di balik rasa sakit itu, ada keteguhan. Amanah menekan telapak tangannya ke lantai, memaksa dirinya bangkit setengah duduk. Suaranya kembali keluar, lebih serak, namun lebih jujur. Ia tidak meminta kekuatan. Ia hanya menyatakan batas. Cukup, ucapnya lirih. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Api di tubuh jin bergetar hebat. Jeritannya pecah menjadi raungan panjang yang membuat telinga berdenging. Ikatan itu berdenyut liar. Lalu, untuk pertama kalinya, bergetar ke arah sebaliknya. Jin itu kehilangan kendali. Ia tidak lagi bergerak menuju Pak Ramuji, melainkan tertarik ke jalurnya sendiri, ke arah asalnya. Wajahnya berubah,
bukan lagi penuh kebencian, melainkan keterkejutan. Seolah baru menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang memiliki kehendak malam ini. Amanah jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat, pandangannya kabur. Namun ia masih sadar. Ia tahu, ini belum berakhir. Namun satu hal telah terjadi. Keseimbangan telah terguncang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai, jin api itu tidak lagi merasa berada di atas kendali siapapun. Malam itu tidak hanya gelap, ia berdenyut. Di rumah besar keluarga Rangga Wijaya, lampu-lampu kristal yang biasanya memancarkan kemewahan kini berkedip tidak beraturan. Udara terasa panas dan kering, seolah oksigen ditarik perlahan dari ruangan. Dinding-dinding marmer memantulkan bayangan api yang tidak berasal dari manapun, membuat ruang ritual di belakang rumah tampak seperti rongga perut makhluk raksasa yang sedang bernapas. Jin api itu tidak lagi berdiri tenang di tengah lingkaran. Api di tubuhnya berkobar liar, menjilat udara dengan suara mendesis tajam. Bentuknya menjadi semakin jelas, tinggi menjulang, tubuh kurus dengan kulit hitam retak-retak, dari sela-sela retakan itu cahaya merah menyala keluar seperti bara. Tanduknya bergetar, dan matanya yang merah kini tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang berubah di sana. Kesadaran. Ikatan yang selama ini mengekangnya bergetar hebat, tertarik dari arah yang tak terlihat. Jalur yang menghubungkannya dengan target kini berbalik arah, seperti tali yang ditarik paksa dari ujung lain. Jin itu meraung keras. Suaranya menghantam dinding dan membuat kaca jendela bergetar. "Apa yang kau lakukan?" teriak Rangga. Suaranya kehilangan wibawa. Ia melangkah mundur, namun kakinya terasa berat, seolah lantai menahannya. Panas menyengat dadanya. Napasnya tersengal. Jin itu menoleh perlahan ke arahnya, dan untuk pertama kalinya, Rangga merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai tuan, melainkan sebagai sumber. Api menyambar. Bukan api biasa, melainkan gelombang panas yang menghantam tubuh Rangga tanpa membakar kulitnya. Rangga berteriak, tubuhnya menegang, matanya terbelalak. Ia jatuh berlutut, lalu tertawa, tawa yang bukan miliknya. Suaranya berubah, berat dan terpecah, seolah dua kehendak bertabrakan dalam satu tubuh. Miranti menjerit histeris. Ia mundur tersandung, punggungnya menghantam dinding. Tangannya gemetar, perhiasan di pergelangan tangannya beradu keras. "Tidak, ini tidak seharusnya terjadi," teriaknya, air mata bercampur keringat mengalir deras. Ia mencoba mengucapkan kata-kata pemanggilan, namun suaranya patah, tercekat oleh rasa takut yang murni. Damar melangkah maju setengah langkah, wajahnya pucat. "Ayah," gumamnya. Namun kata itu belum selesai keluar ketika hawa panas menyapu ruangan. Damar terjatuh keras ke lantai. Tubuhnya kejang sesaat, lalu diam. Kulitnya membiru perlahan, bibirnya bergetar, napasnya tipis seperti akan putus kapan saja. Jin itu meraung puas. Ia tidak lagi terikat pada perintah. Keserakahan yang dulu memanggilnya kini menjadi umpan. Api di tubuhnya membumbung tinggi, menjalar ke udara, membuat simbol-simbol di lantai memudar dan hancur. Lingkaran pengikat runtuh satu persatu, meninggalkan lantai kosong yang retak oleh panas. Rangga meronta di lantai, tubuhnya bergerak tidak wajar. Matanya berputar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan bahasanya sendiri. Miranti menangis tersedu-sedu, merangkak menjauh. Tangannya menutup telinga seolah bisa mengusir jeritan yang menggema di dalam kepalanya. Di tempat lain, jauh dari rumah mewah itu, Amanah berlutut di lantai toko kecil yang sunyi. Tubuhnya gemetar hebat. Setiap napas terasa seperti menarik pecahan kaca ke dalam paru-parunya. Jalur pantulan berdenyut kuat, mengirimkan gelombang panas dan amarah yang nyaris menjatuhkannya. Namun Amanah tidak berhenti. Ia tahu, ini adalah saat penentuan. Jika ia melepas sekarang, jin itu akan bebas sepenuhnya. Jika ia memaksakan diri, tubuhnya mungkin tidak akan sanggup. Namun ia tidak punya pilihan. Amanah menekan telapak tangannya ke lantai, kepalanya tertunduk, dan mulai membaca doa penutup. Doa yang hanya diajarkan satu kali oleh gurunya, dengan peringatan bahwa doa itu tidak boleh diucapkan setengah hati. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Namun setiap kata terasa seperti palu yang mengetuk batas dunia. Doa itu tidak mengusir, tidak menghukum. Ia hanya menutup pintu.
Jin api itu menjerit lebih keras. Di rumah Rangga, api berkobar tidak terkendali. Jin itu berputar, mencoba melepaskan diri, namun jalur pantulan mengikatnya semakin kuat. Ia ditarik kembali ke arah asalnya, ke sumber keserakahan yang memanggilnya. Api di tubuhnya mulai meredup, bukan karena kalah, melainkan karena kehabisan ruang untuk bergerak. Rangga terkulai. Tubuhnya jatuh menghantam lantai, napasnya berat dan terputus-putus. Miranti memeluk dirinya sendiri, menangis tanpa suara. Damar terbaring diam, warna biru di kulitnya perlahan memudar, namun kesadarannya belum kembali. Amanah mengakhiri doa dengan tarikan napas panjang. Tenggorokannya perih, kepalanya berdenyut hebat, namun ia bertahan. Ia membuka mata, dan untuk sesaat, dunia terasa hening. Jalur itu bergetar sekali terakhir, lalu terputus. Api padam. Jin itu lenyap dari dua dunia sekaligus. Tidak pergi dengan damai, tidak pula meninggalkan jejak kemenangan. Ia hancur bersama runtuhnya ikatan yang memaksanya melayani keserakahan manusia. Amanah tersungkur ke lantai, tubuhnya lemas. Namun di balik rasa sakit itu, ia tahu satu hal dengan pasti. Pertarungan telah berakhir, dan balasan telah sampai pada alamatnya. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya menyilaukan. Kehancuran itu datang dengan cara yang jauh lebih sunyi. Saat ikatan terakhir terputus, dunia seperti menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Di dalam toko kecil Pak Ramuji, udara yang semula panas dan menekan mendadak terasa ringan, hampir hampa. Bau gosong yang selama berhari-hari menempel di dinding dan rak kayu menguap sedikit demi sedikit, menyisakan aroma debu dan kayu tua yang basah oleh keringat malam. Amanah terjatuh sepenuhnya ke lantai. Tubuhnya tidak lagi sanggup menopang kesadarannya. Pandangannya berputar. Cahaya bohlam kecil di langit-langit memanjang dan pecah menjadi garis-garis kabur. Dadanya naik turun dengan napas tersengal. Setiap tarikan udara terasa menyakitkan. Telapak tangannya dingin, jari-jarinya mati rasa, seolah aliran darahnya lupa kembali. Namun satu hal ia rasakan dengan jelas. Kesunyian. Getaran yang selama ini berdengung di tulang belakangnya telah lenyap. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi bisikan asing di sudut kesadaran. Jalur yang tadi menghubungkan dua dunia itu kini kosong, tidak terputus dengan paksa, melainkan runtuh seperti jembatan tua yang akhirnya menyerah pada beratnya sendiri. Jin itu telah dihancurkan. Bukan sekadar diusir, bukan pula dilepaskan. Ikatan yang memaksanya hadir telah lenyap bersama niat buruk yang menahannya. Tanpa jangkar, tanpa tujuan, makhluk itu tidak memiliki tempat untuk bertahan. Ia runtuh di antara dunia, tercerai bersama keserakahan yang memanggilnya. Di depan belakang toko, Pak Ramuji mengerang pelan. Suaranya lemah, namun hidup. Warna wajahnya perlahan kembali. Panas di tubuhnya menurun seperti api yang kehabisan bahan bakar. Napasnya lebih teratur, meski masih berat. Amanah ingin bergerak, ingin memastikan keadaannya, namun tubuhnya menolak. Ia hanya bisa berbaring, mata terpejam, menyerahkan dirinya pada lantai dingin yang kini terasa seperti satu-satunya penopang. Malam berlalu tanpa saksi. Ketika fajar akhirnya menyentuh langit, cahaya pagi masuk ke dalam toko dengan cara yang aneh. Tidak hangat, tidak pula suram, melainkan datar, seperti cahaya yang belum memutuskan bagaimana ia ingin menyinari dunia. Jalanan di depan toko sepi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada teriakan pedagang, bahkan burung-burung pun terasa enggan bernyanyi. Pak Ramuji terbangun perlahan. Ia duduk dengan susah payah, kepalanya masih terasa berat, namun pandangannya lebih jernih dari hari-hari sebelumnya. Ia melihat Amanah tergeletak di lantai, wajahnya pucat, bibirnya kering. Panik sempat menyambar dadanya, namun saat ia menyentuh bahu Amanah, perempuan itu membuka mata dengan gerakan lambat. "Sudah, selesai, Pak," bisik Amanah. Suaranya hampir tak terdengar. Pak Ramuji tidak mengerti sepenuhnya, namun ia merasakan perbedaannya. Rasa nyeri yang selama ini seperti paku di kepalanya menghilang. Dengingan di telinganya lenyap, digantikan keheningan yang aneh namun menenangkan. Ia membantu Amanah duduk, menyodorkan air putih dengan tangan gemetar. Pagi itu, toko tidak langsung dibuka. Keduanya duduk dalam diam, mendengarkan dunia yang perlahan kembali bergerak.
Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Di seberang jalan, Berkah Mart yang biasanya sudah ramai sejak subuh tampak tertutup. Lampu-lampunya mati. Pintu kacanya tidak terbuka seperti biasa. Beberapa jam kemudian, kabar mulai beredar. Karyawan Berkah Mart datang dan menemukan mesin kasir rusak total. Data hilang tanpa sebab. Pendingin ruangan mati serempak, membuat stok bahan makanan cepat rusak. Beberapa rak ambruk, seolah baut-bautnya lapuk dalam semalam. Tidak ada tanda pencurian, tidak ada korsleting yang bisa menjelaskan semuanya. Lebih dari itu, Rangga Wijaya dilarikan ke rumah sakit dini hari dalam kondisi tak sadarkan diri. Tubuhnya kejang-kejang, suaranya berubah-ubah, dan ia berteriak tanpa membuka mata. Miranti mengalami syok berat, tidak berhenti menangis dan menolak berbicara dengan siapapun. Damar ditemukan pingsan di lantai rumah, kulitnya membiru, denyut nadinya nyaris tak terasa. Orang-orang mulai berbisik. Tidak lagi dengan nada takut, melainkan heran. Katanya sakitnya mendadak. Usahanya juga aneh. Seperti habis disedot. Berkah Mart belum buka sampai siang. Amanah mendengarkan kabar itu dari kejauhan, duduk di bangku kecil depan toko. Tubuhnya masih lemas, kepalanya sesekali berdenyut, namun ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar. Ia tidak merasa puas. Tidak pula merasa menang. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang tipis, bercampur kelelahan mendalam. Ia menatap Berkah Mart yang kini tampak seperti bangunan kosong. Cahaya pagi memantul di kacanya yang kusam, tidak lagi menyilaukan. Tempat itu masih berdiri, namun kekuatan yang dulu menopangnya telah runtuh dari dalam. Santet telah berakhir. Ikatan telah terputus. Dan dunia, meski tidak sepenuhnya pulih, telah kembali ke porosnya. Amanah menarik napas panjang. Di dalam dadanya, tidak ada lagi getaran peringatan. Hanya sisa-sisa kelelahan dan kesadaran bahwa apa yang ia lakukan akan selalu meninggalkan bekas. Namun pagi itu, di tengah keheningan yang aneh dan matahari yang perlahan naik, Amanah tahu satu hal. Kegelapan telah kehilangan cengkeramannya. Waktu bergerak maju dengan cara yang tenang, seolah apa yang terjadi beberapa hari lalu hanyalah mimpi buruk yang terlalu panjang. Namun bekasnya nyata, tertinggal di wajah orang-orang, di bangunan yang berubah, dan di jalanan kecil yang kini tak lagi sama. Berkah Mart bangkrut dalam hitungan minggu. Bukan bangkrut yang gaduh dengan teriakan dan keributan, melainkan runtuh perlahan seperti bangunan tua yang lapuk dari dalam. Pemasok menarik diri satu persatu setelah pembayaran macet. Bank menutup akses kredit karena laporan keuangan yang kacau. Karyawan berhenti, sebagian karena gaji tak dibayar, sebagian lagi karena takut. Toko besar yang dulu menyala terang itu kini gelap. Papan namanya pudar, huruf-hurufnya copot satu persatu seperti rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan. Tak lama kemudian, rahasia keluarga Rangga Wijaya mulai terbongkar. Awalnya hanya gosip, bisik-bisik tentang praktik kotor, tentang orang-orang yang jatuh sakit setelah berselisih bisnis. Namun gosip itu menemukan jalannya sendiri. Seorang mantan orang kepercayaan Rangga, yang selama ini diam karena takut, akhirnya berbicara. Ia membuka cerita tentang ritual-ritual malam, tentang perantara gelap yang dibayar mahal, tentang cara-cara licik menyingkirkan pesaing tanpa menyentuh mereka secara langsung. Warga terkejut, namun tidak sepenuhnya heran. Banyak yang akhirnya mengingat kembali kejadian-kejadian lama, usaha kecil yang tutup mendadak, pedagang yang sakit tanpa sebab, keluarga yang pindah secara tergesa-gesa. Potongan-potongan itu menyatu, membentuk gambaran yang selama ini hanya berani mereka pikirkan dalam diam. Rangga sendiri tidak pernah benar-benar pulih. Ia hidup, namun seperti kehilangan sebagian dirinya. Tatapannya kosong, langkahnya gontai, dan ia jarang berbicara. Miranti memilih mengurung diri, menolak dunia luar yang kini memandangnya dengan kecurigaan. Damar pergi entah kemana, meninggalkan rumah besar yang kini terasa seperti makam kenangan buruk. Sementara itu, toko kecil Pak Ramuji kembali bernapas. Tidak serta-merta ramai, tidak pula mendadak makmur. Namun ada perubahan yang terasa nyata. Pelanggan lama datang kembali, sebagian membawa cerita, sebagian hanya ingin memastikan Pak Ramuji benar-benar sehat. Senyum Pak Ramuji lebih sering terlihat, meski tubuhnya belum sepenuhnya kuat. Ia bekerja pelan-pelan,
menghargai setiap hari yang kini terasa seperti anugerah kedua. Suatu sore, saat matahari condong ke barat dan cahaya keemasan masuk ke dalam toko, Pak Ramuji duduk berhadapan dengan Amanah. "Kalau bukan karena kamu," ucapnya lirih, suaranya berat oleh perasaan yang sulit dirangkai, "mungkin saya sudah tidak ada." Amanah menunduk. Tangannya terlipat di pangkuan. Sikapnya tetap sederhana seperti hari pertama ia datang melamar kerja. "Saya hanya melakukan yang seharusnya, Pak," jawabnya pelan. Pak Ramuji menggeleng. Tidak semua orang mau atau mampu. Ia hendak berkata lebih banyak, mungkin menawarkan sesuatu, mungkin meminta Amanah tetap tinggal. Namun kata-kata itu tak pernah sempat keluar. Karena keesokan paginya, Amanah telah pergi. Tidak ada perpisahan panjang. Tidak ada pesan tertulis. Hanya rak yang sudah ia rapikan dengan rapi, lantai yang disapu bersih, dan sebuah amplop kecil di laci meja berisi gaji terakhir yang bahkan tidak ia ambil sepenuhnya. Seolah kehadirannya memang tak pernah dimaksudkan untuk menetap. Pak Ramuji berdiri lama di depan toko, menatap jalan tempat Amanah terakhir terlihat. Ada rasa kehilangan yang aneh, bukan karena kebersamaan yang lama, melainkan karena kesadaran bahwa ia telah ditolong oleh seseorang yang memilih tetap tak dikenal. Amanah berjalan meninggalkan kota itu dengan langkah ringan namun hati yang penuh. Ia tidak menoleh ke belakang. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia tahu, jika menoleh, ia mungkin akan ragu. Ia membawa serta pelajaran yang kembali ditegaskan oleh kejadian itu, bahwa dunia gelap selalu mengintai, dan kekuatan, sekecil apapun, selalu menuntut tanggung jawab. Ilmu yang ia miliki bukanlah anugerah tanpa harga. Setiap kali digunakan, selalu ada bagian dari dirinya yang terkikis. Dan ia tahu, batas antara melindungi dan tenggelam dalam kekuasaan itu tipis, nyaris tak terlihat. Di kota kecil itu, kehidupan perlahan kembali berjalan. Namun tidak pernah benar-benar sama. Orang-orang menjadi lebih berhati-hati, lebih sadar bahwa keserakahan tidak pernah benar-benar tersembunyi, dan bahwa apapun yang ditanam, baik atau buruk, akan menemukan jalannya untuk tumbuh dan kembali kepada pemiliknya. Karena pada akhirnya, karma tidak pernah terburu-buru. Ia hanya menunggu. Dan ketika tiba waktunya, ia selalu menagih dengan tepat, tanpa lebih, tanpa kurang.